Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 5 AHA yang beranggotakan Andre Fadilian, Dian Nugrahini, Suciati Lestari, Kurniawan Nandang, dan Syifa Fauzia ingin mempresentasikan tentang lingkungan organisasi. Disimak terus ya videonya. Pengertian organisasi. Menurut Chain pada tahun 1982, organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Organisasi mempunyai karakteristik tertentu, yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian yang lain, dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut. Kemudian, pengertian organisasi menurut Kotler pada tahun 1976. Organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, menurut Wright tahun 1977, suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang terkoordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian ada karakteristik organisasi. Yang pertama bersifat dinamis. Sifat dinamis ini ada dikarenakan adanya perubahan ekonomi dalam lingkungannya, perubahan pasar, hasil produksi atau pelayanan organisasi, perubahan kondisi sosial, dan perubahan teknologi. Kemudian memerlukan informasi. Organisasi tentunya memerlukan informasi untuk hidupnya. Informasi dapat diperoleh melalui proses komunikasi. Informasi yang dibutuhkan juga dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Kemudian yang ketiga ada mempunyai tujuan. Setiap organisasi memiliki tujuan masing-masing. Tujuan organisasi hendaknya dihayati oleh seluruh anggota organisasi. Kemudian setiap anggota organisasi mewujudkan tujuan organisasi melalui partisipasi individual. Kemudian yang keempat yaitu karakteristik organisasi adalah terstruktur. Organisasi senantiasa memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan hierarki dan tanggung jawab. Organisasi mempunyai SOP. 4 elemen khas organisasi yaitu ada sumber daya manusia, keterampilan. Tiap organisasi mengembangkan dan menyempurnakan keterampilannya. Kemudian organisasi memerlukan energi, dan yang terakhir lingkungan akan mempengaruhi organisasi. Contoh dari struktur organisasi ada direktur utama, direktur operasional, sekretaris perusahaan, direktur bisnis, sistem pengendalian internal, dan lain sebagainya. Elemen-elemen organisasi. Model yang digunakan pada kesempatan kali ini yaitu model elemen organisasi menurut Scott. Yang pertama yaitu ada struktur sosial. Struktur sosial dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama struktur normatif yang mencakup nilai, norma, dan peranan yang diharapkan. Nilai merupakan kriteria yang digunakan dalam memilih tujuan tingkah laku. Kemudian norma adalah aturan umum mengenai tingkah laku yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengejar tujuan. Kemudian yang terakhir, peranan merupakan standar penilaian tingkah laku sesuai posisinya. Yang kedua adalah struktur tingkah laku. Komponen ini berfokus pada tingkah laku yang dilakukan dan bukan pada resep bertingkah laku. Kemudian yaitu ada partisipan. Partisipan merupakan individu-individu yang memberikan kontribusi kepada organisasi. Keterlibatan individu dalam setiap organisasi akan bervariasi tentunya. Kemudian ada tujuan. Konsep tujuan adalah yang paling penting dalam kontroversial dalam mempelajari organisasi. Tujuan sangat diperlukan dalam memahami organisasi. Ahli tingkah laku menjelaskan bahwa hanya individu yang mempunyai tujuan.
organisasi tidak. Kemudian ada teknologi. Penggunaan mesin-mesin atau pelengkapan mesin dan juga pengetahuan teknik dan keterampilan partisipan sesuai dengan masing-masing organisasinya. Tiap organisasi mempunyai teknologi dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian ada lingkungan organisasi. Setiap organisasi berada pada keadaan fisik tertentu, teknologi, kebudayaan, dan lingkungan sosial terhadap mana organisasi tersebut harus menyesuaikan diri. Tidak ada organisasi yang sanggup mencukupi bagiannya sendiri. Menurut Parson dalam Scott pada tahun 1981 telah memberikan perhatian terhadap pentingnya hubungan di antara tujuan organisasi dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Pengertian lingkungan organisasi menurut Hick dan Goulet dalam Sagala pada tahun 2013 memberikan penjelasan mengenai lingkungan organisasi sebagai sesuatu yang dapat memberikan energi penyaluran dan penerimaan organisasi yang berada di sekitar organisasi dan dapat diberikan pengaruh pada keberlangsungan organisasi tersebut. Kemudian, menurut Stephen P. Robbins pada tahun 2006, lingkungan organisasi adalah lembaga-lembaga atau kekuatan yang berada di luar dan di dalam organisasi, yang secara potensial dapat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Dari pengertian menurut ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian lingkungan organisasi merupakan elemen-elemen yang berada di dalam dan di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebuah atau keseluruhan seluruh organisasi, suatu organisasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan organisasi. Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keberlangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan ini. Lingkungan dalam organisasi terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan eksternal. Karakteristik lingkungan organisasi. Terdapat 4 karakteristik lingkungan organisasi. Yang pertama, perubahan jarang dan hanya terjadi untuk elemen tunggal atau individual. Yang kedua, perubahan jarang dan hanya terjadi dalam bentuk kelompok elemen yang saling berkaitan. Yang ketiga, lingkungan bereaksi terhadap perubahan dalam organisasi. Juga sebaliknya, organisasi berukuran besar dan tindakannya bisa diamati. Yang keempat, lingkungan sering berubah dan terjadi dalam bentuk kelompok, kompleksitas yang tinggi, dan perubahan yang cepat. Kemudian, hubungan lingkungan dan organisasi. Menurut Wahab 2011, lingkungan bagi sebuah organisasi merupakan sebuah kepercayaan. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang dimaksud dengan lingkungan. Semakin besar ketidakpastian lingkungan yang dihadapi organisasi, maka semakin lingkungan itu membatasi pilihan-pilihan dan kebebasan para manajer. Sedangkan menurut Parsons Code 2011, suatu organisasi mungkin mengharapkan dukungan sosial bagi aktivitasnya untuk merefleksikan nilai-nilai masyarakat pada fungsinya. Sedangkan menurut James D. Thompson, hubungan lingkungan dan organisasi merupakan adanya tingkat perubahan dan tingkat homogenitas. Pengaruh lingkungan bisnis terhadap perusahaan. Yang pertama, lingkungan umum bisnis dapat menimbulkan dampak yang luas dan menyeluruh terhadap perusahaan dalam suatu perekonomian. Contoh pengaruh lingkungan umum yaitu dalam politik, suatu negara yang menganut sistem politik liberalisme umumnya menganut sistem ekonomi kapitalisme yang memberi kebebasan berbisnis pada warganya. Tetapi, jika landasan politik berubah, sistem bisnis pun biasanya ikut mengalami perubahan. Kemudian, begitupun dengan lingkungan khusus bisnis, pengaruhnya yaitu terdiri dari unsur-unsur dalam kegiatan pasar. Contohnya, pengaruh lingkungan bisnis khusus yaitu pemasok. Perusahaan melakukan proses produksi dengan menggunakan berbagai bahan baku yang didapatkan dari para pemasok. Kelancaran aktivitas perusahaan sangat tergantung pada keberadaan para pemasok untuk menyediakan kebutuhan perusahaan dalam waktu dan jumlah yang ditentukan. Untuk slide selanjutnya itu adalah segmentasi lingkungan organisasi. Di sini ada demografis,
ekonomi, politik atau hukum, sosio-kultural, dan teknologi, serta itu adalah ada global ya untuk segmentasi lingkungan organisasi. Selanjutnya yaitu peran lingkungan organisasi bisnis. Nah, di sini perannya itu yaitu membantu mengidentifikasi peluang bisnis, memanfaatkan sumber daya dengan baik, menghadapi perubahan, bantuan dalam perencanaan, membantu bisnis meningkatkan performanya, mengidentifikasi ancaman dan sinyal peringatan dini, bermanfaat dalam mendeteksi dan merakit sumber daya. Lingkungan bisnis membantu beradaptasi dengan perubahan yang cepat, dan lingkungan bisnis itu membantu perencanaan dan penetapan kebijakan. Seperti itu peran lingkungan organisasi bisnis ya. Itu yaitu mengenai ketidakpastian lingkungan organisasi. Nah, ketidakpastian lingkungan ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Nah, ketidakpastian lingkungan ini merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Ini menurut Milliken 1987 dalam Pasla tahun 2011. Selanjutnya, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu apa sih? Jadi, perubahan lingkungan adalah angka kecepatan dari perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus. Perubahan lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu perubahan lingkungan secara stabil dan perubahan lingkungan secara dinamis. Cara mengatasi perubahan lingkungan itu bagaimana sih? Jadi, cara mengatasi perubahan lingkungan yang pertama ada pengamatan lingkungan dan yang kedua ada menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Sedangkan tekstur lingkungan organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, lingkungan tenang acak. Di dalam lingkungan tenang acak ini, keadaan tenang atau elemen-elemennya berubah secara sederhana. Yang kedua, ada lingkungan tenang mengelompok. Di dalam lingkungan tenang mengelompok ini, keadaannya cukup stabil tetapi lebih kompleks. Yang ketiga, ada lingkungan diganggu bereaksi. Di dalam lingkungan diganggu bereaksi ini, tindakan suatu organisasi bisa mengganggu ketenangan lingkungan. Sedangkan yang keempat, lingkungan kacau. Di dalam lingkungan kacau ini, keadaannya kompleksitas yang tinggi dan perubahan yang cepat. Nah, kemudian strategi mengendalikan lingkungan. Untuk itu, perlu ada strategi untuk mengendalikan lingkungan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Untuk pertama, menciptakan hubungan baik dengan elemen-elemen utama yang berpengaruh, meliputi integrasi dengan perusahaan lain, kontrak jangka panjang, pengangkatan eksekutif, iklan, dan humas. Kemudian, mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya. Pertama adalah merubah bidang usaha, kemudian bergabung dengan asosiasi sejenis, kemudian aktivitas politik yaitu mempengaruhi perundang-undangan. Nah, baik, selanjutnya adalah studi kasus pengaruh lingkungan dalam organisasi ya. Ini studi kasus pada KWT Jammu Tegalan. Dulu, KWT Jammu Tegalan merupakan primadona dalam urusan minuman kesehatan dan jual beli bahan rempah-rempah. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi sangat pesat, KWT Jammu Tegalan mulai terlupakan karena telah muncul berbagai produk kesehatan yang baru yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengonsumsi dan membelinya dengan melalui marketplace, smartphone, dan berbagai sosial media yang menawarkan banyak kemudahan dalam menemukan produk-produk minuman kesehatan. Dengan lingkungan eksternal yang telah berubah, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, stakeholder yang berperan dalam KWT Jammu Tegalan mengambil suatu kebijakan atau langkah yang dibuat agar KWT Jammu Tegalan tidak mati begitu saja dan dapat kembali menjadi pilihan masyarakat. Langkah tersebut adalah dengan menciptakan produk yang baru dan memasarkan di marketplace online serta media iklan lainnya. Di sini kita dapat melihat bahwa lingkungan mendorong terjadinya perubahan dalam organisasi, di mana perubahan yang terjadi tersebut mendukung organisasi untuk bergerak maju dan mendesak terbentuknya terobosan baru yang dapat mencegah suatu organisasi berhenti karena tidak kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang semakin hari semakin pesat dengan munculnya berbagai teknologi yang mempermudah pekerjaan masyarakat. Nah, kemudian analisis lingkungan eksternal, Ya, lingkungan eksternal itu ada persaingan, ya, ancaman perusahaan jamu baru, daya tawar-menawar pemasok, daya tawar-menawar konsumen. Kemudian lingkungan umum, kondisi perekonomian, kondisi sosial. Kemudian analisis lingkungan internal, sumber daya manusia, produk jenis pelayanan, pemasaran, keuangan, teknologi, penelitian, dan pengembangan.
Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak pemaparan materi dari kelompok 25 AHA tentang lingkungan organisasi. Semoga bermanfaat, dan jika ada diskusi atau pertanyaan silahkan ditanyakan, dan jika kami tidak bisa, mari kita diskusikan bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.